Halo sahabat tani, jumpa lagi di podcast Suara Tanya, tempat di mana kita akan membahas segala sesuatu tentang dunia pertanian termasuk update teknologi terkini. Bersama saya Rino Diastono dan saat ini telah hadir bersama kita Profesor Dr. Satoto. Beliau adalah salah satu termasuk ahli di bidang satu topik yang akan kita bahas kali ini, yaitu adalah padi hibrida. Terima kasih Prof atas kedatangan. Insyaallah Pak Ali, suatu kebanggaan bagi kami bisa berbincang dengan Prof Satoto. Mungkin sebelum kita membahas lebih dalam mengenai padi hibrida, Prof, kira-kira bisa diceritakan bagaimana latar belakang dari Prof Satoto sendiri tentang kegiatannya yang dilakukan seperti apa gitu, Prof? Oke, terima kasih Pak Rino. Tapi sebelumnya kok kita seragam ya? Wah iya Pak, baik. Kita nggak janjian gitu gitu ya. Kalau kalau ada istilah ini dikatakan adalah semesta mendukung, Mbak. Jadi mungkin paling relevan kalau background itu dilihat dari pendidikan ya. S1 saya agronomi, S2 pemuliaan dan genetika, S3 juga pemuliaan dan genetika, kerjanya juga di pemuliaan padi, khususnya padi hibrida. Jadi kalau dari dasar itu latar belakang saya ya pemuliaan tanaman, khususnya tanaman padi gitu Pak Rin. Oke, terima kasih. Jadi sahabat tani bergerak cukup intens khususnya di bidang pemuliaan tanaman ya. Nah, mungkin kalau ini bisa saya tambahkan, saya bekerja itu awalnya di Balitan, ya Balai Penelitian Tanaman Pangan, Sukamandi, Jawa Barat. Sukamandi, Prof. Ya, menangani penelitian di lahan irigasi teknis tanaman pangan waktu itu. Jadi selain padi ada jagung, juga ada aneka kacang, ya ada kacang hijau, kacang tanah, kedelai. Sejak 1984 1900 ya, di 4 sampai dan pensiun kalau boleh saya kan 2022 saya pensiun sebagai pegawai negeri sipil, tapi sebagai pemulia belum pensiun. sebagai pemulia belum pensiun. Ya, eh, teman-teman, beliau juga memiliki channel YouTube ya, Prof ya. Kalau boleh tahu channelnya apa, Pak? Sesuai nama saya ya channelnya. Prof Satoto. Tidak ada Prof. Oh, Satoto. Ya, Jadi beliau di situ juga banyak membahas tentang padi hibrida, sahabat tani. Jadi sahabat tani bisa juga mendalami apa yang sudah dibahas dari Prof Satoto sebelumnya. Gini Prof, saya lihat di media sosial punya Prof Satoto yang di channel itu kan banyak bercerita tentang padi hibrida. Ya, kira-kira mengapa Prof banyak membahas terkait padi hibrida? iya ini mungkin jawabannya nggak terlalu sepenuhnya yang menjadi latar belakang ya. Iya. Ya, yang pertama jujur karena pertama kali masuk saya ditugaskan di KLT Pemuliaan Padi dan disuruh menangani padi hibrida gitu. Jadi itu pertamanya. Kedua, memang kalau dari sisi substansi saya lihat padi ini kan tanaman pangan yang paling pokok di antara tanaman pangan yang lain ya, dan perlu untuk meningkatkan produktivitasnya sesuai seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan ya. Oleh karena itu dipandang perlu untuk mencari alternatif lain. Kalau hanya mengandalkan varietas-varietas unggul inbred yang sekarang ada, tanda kutip agak susah, sulit gitu. Nah, kita mencoba tahun 84 itu menjajaki alternatif lain dengan pemanfaatan gejala heterosis menggunakan varietas padi hibrida. Ya. Dan itu penelitiannya. Tapi padi hibrida itu sendiri mulai dilepas tahun 2000. Ya, dan sampai sekarang mungkin lebih dari 100 varietas unggul padi hibrida sudah dilepas di Indonesia. Itu kira-kira Sejarahnya dari 1984. Oh, mungkin sebelum lebih dalam Prof, saya mau tahu istilahnya sendiri.
padi hibrida itu apa dan apa yang membedakan dengan yang padi-padi sebelumnya? Tadi kalau sempat Prof bilang ada hybrid seperti itu, Prof. Iya, hibrida sendiri secara umum adalah dua hal berbeda dipadukan untuk menghasilkan satu produk yang baru. Jadi mobil pun ada hybrid ya, Iya. karena sumber tenaganya beda. Ada yang dari BBM, ada yang dari sinar gitu ya. Itu hybrid gitu. Jadi, nah di tanaman yang dimaksud hibrida adalah tanaman yang menggunakan benih F1 sebagai benih untuk pertanaman konsumsinya, di mana benih F1 itu dihasilkan dari persilangan dua tetua yang secara genetik berbeda. Jadi beda antara hibrida dan inbrida itu tanda kutip hanya terletak pada penggunaan benih F1-nya saja. Ya, Terletak pada penggunaan benih F1. F1. Kalau hibrida benih F1, kalau yang inbred bukan F1 benihnya. Oke, letak di tetua ya gitu ya. Ya, benih ya. Nah, mungkin bisa dikejar lagi. Kenapa benih F1? Ya. Karena di F1 itu ada satu gejala genetika yang disebut heterosis. Heterosis. Ya. Secara sederhana mungkin bisa dikatakan bahwa heterosis adalah satu kecenderungan ya, si anak ini untuk tampil lebih bagus dibanding kedua tetuanya. Misal dalam hal ini di padi hibrida untuk karakter hasil gabah. Ya. Tetua betinanya taruhlah 6 ton. Tetua jantannya misal 7 ton. Kita silangkan mendapatkan benih F1 hibrida. Kalau ditanam ini 9 ton karena heterosis tadi. Karena sifat heterosisnya. Ya. Itulah yang mendasari mengapa kita menggunakan varietas-varietas hibrida, dan heterosis ini diharapkan muncul tidak hanya untuk hasil gabah, tetapi juga untuk karakter-karakter yang lain, yaitu ya bisa umur, bisa sistem perakaran, bisa macam-macam. Oke. Beberapa kali saya dapat dari petani gitu bahwa beberapa petani menyatakan bahwa stigma yang muncul adalah padi hibrida itu kadang masuk rentan terhadap penyakit hama tertentu di beberapa daerah. Kira-kira apakah pandangan itu benar yang muncul di para petani sekarang atau sebenarnya tidak seperti itu, Pak? Iya, kalau lihat di lapangan Ya. ya kemungkinan besar itu bisa terjadi. Ya. Tetapi dari sisi apa namanya keilmuan, Ya. itu sebenarnya antara hibrida dan kerentanan satu varietas hibrida terhadap hama penyakit itu nggak ada kaitannya gitu ya. Oke, jadi tidak ada kaitan antara hibrida dan ketahanan. Ya, Benar, Prof. ini mungkin agak sedikit teknis ya. Saya nggak bisa menghindari lagi, mungkin penjelasannya sedikit berbau-bau teoritis gitu ya. Di Indonesia, semua varietas unggul padi hibrida itu dirakit dengan menggunakan metode 3 galur. Metode 3 kali ya, oke. Jadi untuk membentuk satu varietas hibrida atau untuk membentuk hibrida diperlukan 3 galur. Ya. Galur pertama adalah CMS, Cytoplasmic Male Steril Line, atau galur mandul jantan. Oke. Nah, galur kedua adalah Maintainer Maintainer Line atau galur pelestari. Galur ketiga adalah galur pemulih kesuburan. galur pemulih kesuburan. Atau Restorer Line. Oke. Nah, apa fungsi masing-masing galur ini? Ya. Nanti sebelum masuk ke jawaban tadi itu ya. Ya. Galur mandul jantan
ini sesuai dengan namanya, organ jantannya mandul. CMS tadi ya, Prof, ya, organ jantan mandul. Oke. Kenapa perlu dimandulkan? Ini untuk memfasilitasi atau untuk mempermudah produksi benih dalam skala luas. Memfasilitasi dan mempermudah produksi benih dalam skala luas. Produksi benih F1. Ya, Oke. padi itu kan garisanannya sunatullah. Itu tanaman yang menyerbuk sendiri. Oke ya, menyebut sendiri. Ya, salah satu ciri tanaman menyerbuk sendiri adalah organ jantan dan betina itu terletak pada bunga yang sama. Ya. Satu bunga itu dia mengandung jantan dan mengandung betina. Tidak seperti tanaman yang menyerbuk silang, seperti jagung misalnya. Bunga jantan dan betinanya terpisah bunganya. Oh, iya. Ya. Jadi jagung jantannya ada di atas tuh. Ya, yang lasel ya. Nah, betinanya di tongkol itu. Ya mungkin kalau petani juga lebih lama ya. Kalau padi itu di dalam bunga yang sama. Nah, kalau satu tanaman ingin kita jadikan tetua betina, organ jantannya itu harus kita mandulkan supaya dia tidak menyerbuk sendiri. Oke ya. Gitu ya. Jadi itu Fungsi dari organ di CMS tadi memudahkan. Nah, ini CMS ini kita jadikan sebagai tetua betina. Ya. Yang notabene mandul tadi ya. Padahal hibridanya kan diharapkan tidak mandul ini. Ya, pastinya, Bro. Jadi kemandulan ini harus dipulihkan. Harus di-restore dengan galur lain yang kita sebut restorer tadi. Oke, ya. Jadi ini semua berkaitan ya, Prof. Berkaitan. Oke. Syarat dari restorer itu harus punya gen R besar, R kecil. R besar F. RF, Restorer of Fertility Gene. Gen yang mampu merestore, yang mampu memulihkan kemandulan dari galur mandul jantan yang dia buai. Ya, menghasilkan benih F1 dari CMS, kemudian dari disilakan bawah, disilakan Zadilah F1 hibrid. Oke. Sekarang permasalahannya tidak semua varietas inbred atau varietas padi, tidak semua ya, berarti ada. Iya. Tidak semua varietas itu mempunyai gen RF. Tidak semua varietas. Ya, jadi yang bisa kita gunakan sebagai tetua jantan untuk membentuk padi hibrida adalah hanya varietas-varietas yang mempunyai gen RF saja. Yang bisa digunakan untuk tetua jantan hanya varietas-varietas yang memiliki gen RF. Sayangnya sebagian besar atau sebagian lah, nggak usah pakai besar. Sebagian varietas populer kita itu tidak mempunyai gen RF. Taruhlah Ciherang. ya Ciherang itu nggak punya gen RF. Jadi kita tidak bisa membentuk hibrida dengan menggunakan Ciherang. Oh, Oke. karena tidak memiliki RF. Nah, sekarang tiba saatnya kita menjawab pertanyaan tadi. Ya, kenapa padi hibrida itu kok rentan? Ini di sini kuncinya. Jadi gen RF ya dengan gen yang mengendalikan ketahanan itu tidak selalu berada pada galur atau pada varietas yang sama. Gen RF dan gen ketahanan tidak selalu berada pada varietas yang sama. Oke. Ya, jadi ada kemungkinan punya dua-duanya, tetapi kebanyakan hanya punya RF saja, nggak punya gen tahan. Punya gen tahan, tapi bukan restorer. Nah, sebagian besar restorer yang digunakan untuk merakit padi hibrida itu hanya mempunyai gen RF, tapi tidak
mempunyai gen ketahanan, sehingga hibridanya juga tidak tahan. Karena bapaknya kan nggak punya gen tahan. Itu yang terjadi sebelum 2017. Oh, oke. Kenapa sebelum 2017? Nah, karena pelepasan waktu itu tidak mensyaratkan varietas unggul padi hibrida yang dilepas itu punya ketahanan. Oh, oke. Nah, karena permasalahan warna coklat, hawardon bakteri itu adalah dominan di sawah. Nah, jadi kalau boleh saya kembali, padi hibrida di Indonesia itu sekarang atau pada waktu itu, sekarang sih sudah mungkin melebar, lebih diarahkan atau ditargetkan untuk lahan-lahan sawah irigasi. Ya, bahkan sawah irigasi Ya, eh, ya, di luar itu tidak, ya. Jadi warna coklat HDB itu lebih dominan di sawah, ya, ketimbang ekosistem yang lain pada waktu itu, ya. Sekarang sih memang di mana-mana warna coklat juga ada di rawa, ada di lahan kering, ada di tanda hujan, ya, waktu itu. Jadi mungkin itu. Nah, karena ada ledakan, ada beberapa kejadian banyak terserang, maka kita mensyaratkan bahwa varietas unggul hibrida yang akan dilepas itu harus juga memiliki ketahanan terhadap hama penyakit utama padi. ya, hama penyakit utama tadi yang ada. Ya, jadi sejak itu beberapa varietas yang kita lepas itu tahan, ya, paling tidak terhadap salah satu biotipe warna coklat, Ya. dan juga salah satu patotipe hawardon bakteri HTP atau kresek, ya. Bagi petani lebih menggunakan kresek gitu. Ya, itu Pak. Jadi pertanyaan kenapa varietas unggul padi hibrida itu rentan, itu tidak selalu, tergantung dari tetua. Kalau tetuanya punya gen tahan, ya hibridanya tahan. Tidak selalu dalam satu Galur yang sama, gitu. Kemudian dengan karakter seperti itu, Prof, bahwa tidak selalu tahan, kira-kira harusnya seperti apa padi hibrida itu ditanam ataupun bagi petani untuk menghindari adanya stigma tersebut yang tidak tahan hama, tahan penyakit. Saya kira stigma itu udah terpatahkan, ya, karena varietas unggul hibrida sekarang itu banyak yang tahan. Oke, karena update sekarang sudah banyak yang tahan. Ya, seperti apa namanya, inbred juga ada yang tahan, ada yang enggak, kan. Jadi tidak tidak tanda kutip tidak mungkin satu varietas itu tahan segalanya, gitu, ya. Tahan itu, tahan ini. Secara teoritis bisa dirakit, cuman peluangnya atau tingkat kesulitannya sangat tinggi, gitu. Oke. Jadi mungkin maaf saya tambahkan, kira apa yang kami lakukan di Balai Besar Padi Sukamandi, ya kita perbaiki tetuanya, Memperbaiki tetua awalnya. terutama tetua jantannya yang agak lebih mudah, ya. Yang semula tidak tahan warna coklat, kita buat tahan. Dengan cara si restorer ini kita silangkan dengan varietas yang mempunyai ketahanan, ya. Oke. Varietas donor kita sebutnya. Dia mendonorkan salah satu karakter unggul ke restorer yang kita inginkan. Ya, oke, ya. Jadi fokusnya ke arah sana, ya, Bro. Ya, perbaikan tetua, ya, dalam hal ketahanan. Oke. Kemudian, Prof, karena padi hibrida pasti yang diunggulkan adalah pertama jelas hasil, Prof. Ya, Dan kemudian muncul nih di petani ataupun masyarakat bahwa padi hibrida katanya menguntungkan. Cuman harganya kenapa bisa mahal gitu kan? Ada harga apa ini? harga benihnya. Oh, kirain harga gabah. Padahal harga bawah pasti sahabat tani yang menguntungkan ini tetap gini aja itu kan. Harga benih mahal. Ya.
Memang, dalam hal produksi benih F1 Iya. itu tingkat kesulitannya agak lebih tinggi dibanding kalau kita produksi benih inbred ya, baik itu benih kejenis, benih, dasar, benih, benih pokok, noro, maupun benih sebar ya. Kenapa tingkat kesulitannya lebih tinggi? Karena kita harus menghasilkan benih F1 yang berasal dari dua persilangan, dua tetua yang secara genetik berbeda. Kalau yang inbred kan dibiarkan selfing aja udah dapat benih. Kalau ini harus menyilang. Menyilangkan. Ada Ya. proses di balik melahirkan di F1 tersebut. Nah, dan tingkat kesulitan itu ada yang tanda kutip beyond atau di luar kemampuan kita. Apa itu, Bro? Yaitu mengatur supaya si ibu dan si bapak ini berbunga pada saat yang sama. Ya. Ini kan umurnya hampir berbeda ini, tetua betina dan tetua jantan. Ya. Tetua betina misalnya berbunga pada umur 80. Tetua jantan berbunga pada umur 90. Ada selisih 10 hari. Oh, ini dipaksa berbunga sama-sama. Ya. Kejam kan kita itu. Gimana caranya? Nah, ini mengatur waktu semai ya. Oke. Jadi yang umurnya panjang ditanam di semai lebih dulu. Ya, kalau tadi 10 hari ya, tetua jantan kita semai 10 hari sebelum tetua betina. Dengan harapan nanti berbunganya sama-sama. Oh, jadi ada teknologi seperti itu. Ya. Nah, terus pengaturan rasio misalnya berapa baris jantan, berapa baris betina, itu mempengaruhi. Nah, dengan pakai teknologi yang sekarang kita punya, itu pun hasil benih yang dicapai masih tergolong rendah. Oke. Nah, kalau inbred mungkin ES bisa 4 ton gitu kan, produksi benih ya. Kalau hibrida 1,5, itu udah bagus ya. 2 gitu ya. 2 ton. 2 ton per hektar. hektar. Ya. Ini ya, Pak. Benih ya. Oke. Nah, sehingga logis kalau harga benihnya lebih mahal. Ya. Karena hasil benih per hektarnya kan lebih rendah. Ya, jadi para sahabat tani mungkin bisa mulai lebih memahami ya. Jadi ada proses di balik itu, bagaimana rekayasa teknologi Iya. untuk menghasilkan tetua ataupun F1 yang Iya. kemudian barulah melahirkan benih itu sendiri. Kemudian ini, Prof, ketika benih hibrida ini, kalau di petani kan sudah membeli ini, kemudian ditanam, kemudian menghasilkan. Kemudian apakah bisa dari hasil yang sudah ditanam lagi ini dijadikan benih? Kadang ada beberapa petani ini memilih, saya tanam ini lagi. Apakah sama seperti itu? Oke. Masalahnya bukan bisa tidak bisa ya, bisa aja ditanam. Yes. Asal mau rugi. Oh, asal mau rugi. Oke, ya Bro, ya. Ini ya. Tadi salah satu tetua, dalam hal ini tetua betina hibrida kan mandul. Ya. Ya. Jadi kalau dia ditanam sendiri di pot, di ember, itu nggak ada tanaman sekitarnya, karena mandul ya nggak akan menghasilkan gabah. Ya. Nah, ini salah satu tetua hibrida kan mandul. Jadi kalau pertanaman F1 hibrida kita panen, Ya. yang kita panen itu sebenarnya adalah benih-benih F2. Oke, benih-benih F2. Generasi F2 ya kan. Nah, secara teoritis benih F2 dia akan menyebar. Bahasa kerennya bersegregasi. Menyebar apanya nih, Bob, istilahnya? Menyebar. Secara teoritis 25% dia kembali ke tetua betina. Ya. 25% kembali ke tetua jantan. 50%
masih dirinya sendiri. Oke, jadi ada yang sifatnya kembali tetuanya semua itu yang Untuk semua karakter, oke, termasuk karakter hasil gabah. termasuk karakter hasil gabahnya. Kalau panenan hibrida yang tadi adalah merupakan biji-biji ataupun benih-benih F2 Iya, kita tanam, maka 25% dia akan kembali ke induk betina betinanya. yang notabene mandul. Jadi kalau hibridanya itu 8 ton, kita panen, Iya, kita tanam lagi, secara teoritis akan turun 2 ton. secara teoritisnya apa ya? 25% dari 8 ton kan Ke 2 ton. 2 ton. 8 ton turun 2 ton kan 6 ton. Ya. Jadi itu. Jadi kalau kita menggunakan hasil panen benih, hasil panen pertanaman hibrida, Iya. ada kemungkinan hasilnya turun. Memang secara fisik kita tidak bisa membedakan gabah-gabah tadi. Iya. Mana yang 25% ke induk betina, mana yang 20% induk jantan, mana yang 50% dirinya sendiri. Ya kalau kita mujur untung semuanya yang 50% tadi. Oke. Tetapi bukan tidak mungkin kalau yang terjadi adalah yang kita ambil itu adalah 25% yang ke betina. Iya. Jadi mungkin kalau kita tanam lagi bukan hanya turun 25%, tapi bisa lebih dari itu. Bisa lebih. Oke, jadi ini bukan karena disetting dari perusahaan benih atau Enggak, ya, enggak, bukan itu ya. Itu tadi kan saya bilang bukan masalah bisa atau tidak bisa. Silahkan aja tanam, tapi ya itu termasuk tingginya nanti ada yang kembali ke betinanya, ada kembali ke jantan, ada tetap hibridanya. Kalau betinanya 70 cm, jantannya 1 meter, hibridanya 110. Ya nanti kalau ditanam ya gitu, ndeur gitu. oke, Ada itu beda beragam ya, Bro. ya gitu. Kalau ditanam lagi pasti bisa ya, Bro. Bisanya bisa sangat, tapi apa mau ya. Jadi mungkin lebih tepatnya tidak kita anjurkan, Oke. tidak kita rekomendasikan untuk menanam hasil panen pertanaman hibrida sebagai benih untuk pertanaman selanjutnya. Oke. Gitu. Siap. Ya. Jadi pasti bisa ditanam tapi apa mau rugi ya. Oke. Kemudian ini, Prof. Jadi kalau tadi padi hibrida kita perkembangan teknologinya sudah bergeser ya, Prof, ya, ke perbaikan tetua ya untuk memperbaiki sifat induknya rendahan. Iya. Kemudian sampai dengan saat ini, Prof, bagaimana perkembangan padi hibrida di Indonesia sendiri ini, Bro? Perkembangan ya. Perkembangan kalau kita dasarnya adalah adopsi, Ya. ya luas berapa ratus hektar sih. Jadi ini agak sulit saya menyebut satu angka, ya karena kebanyakan yang memproduksi benih F1 hibrida adalah produsen-produsen benih swasta dan tidak ada kewajiban lapor ke jualan berapa. Nah sebetulnya kalau bisa juga kita telusur ya dari sertifikasi, dari berapa sih luas produksi benih F1 yang disertifikasi oleh BPSD. Tapi kan sebagian ada yang sertifikasi mandiri, jadi ya gitu kan. Jadi agak susah kalau angka ini udah kita dapat, artinya produksi benih F1 hibrida per tahun itu berapa, ada ketemu angka. Tinggal kita bagi kebutuhan benih per hektar hibrida itu berapa, akan ketemu luasan. Ya, ya. Jadi mungkin ya estimasi saya ini ya tidak tidak ya sekitar 500.000 600.000 gitu. 500-600 ribu Hektar. Ya. Ya, ya ini apa namanya estimasi saya. Kalau ada kemungkinan bisa lebih dari itu gitu ya. Di apa karena itu tadi apa namanya
produksi atau produsen benih itu berapa luas yang mereka produksi itu saya nggak tahu persis gitu. Itu perkembangan dari sisi Produksi ya? dari sisi adopsi ya. Kalau dari kualitas ataupun dari keunggulan hibrida udah jauh berkembang. Jauh. Ya, kalau dulu nggak tahan sama penyakit, sekarang tahan. Kalau dulu susah diproduksi benih, sekarang relatif mudah. Ya, karena memang kita syaratkan minimal untuk pelepasan itu harus bisa diproduksi hasilnya 1,5 ton per hektar. Untuk benih, untuk Benih ya minimal. Clean seed ya siap salur gitu ya. salur ya. Gitu. Kemudian ini Prof, tadi kalau persyaratan terkait yang benih ya Prof, di arah perkembangan padi hibrida di Indonesia pasti adalah tuntutan ke arah hasil. Jadi bagaimana jika padi hibrida ini semakin dikembangkan, apakah ini juga akan turut mendukung Indonesia mencapai swasembada beras, Prof? Kira-kira seperti apa? Artinya padi hibrida berkembang gitu ya. Ya, semakin berkembang ini memiliki padi hibrida gitu. Yang jelas korelasi positif ya, itu jumlah produsen benih meningkat. Nah, karena kebutuhan benih F1 meningkatkan karena terus varietas unggul padi hibrida itu sendiri lebih beragam. Jadi karena pelepasan varietas-varietas baru itu ya, beragam dalam hal keunggulan. Bahkan dugaan saya atau mungkin ya mimpi saya aja ya, itu nanti kalau berkembang itu bisa keluar dari ekosistem awal padi hibrida dikembangkan. Kalau semula itu targetnya sawah irigasi, Iya. karena berkembang boleh jadi bisa di sawah tanda hujan Di luar ekosistem. awal ya. Karena itu sangat mungkin dirakit, tergantung tetuanya padi hibrida itu. Kalau tetuanya punya darah padi gogo, hibridanya Oh, itu bisa terjadi ya, Prof? bisa terjadi. Asal dia punya gen RF, bisa gitu kan. Kalau tetuanya dia adaptif di lahan marginal, ya bisa juga. Gitu, dari sisi kemungkinan ya. Jadi tentu ada pertimbangan-pertimbangan lain gitu. Jadi hal itu juga memungkinkan ke arah sana. Memungkinkan kalau ini nanti berkembang gitu ya. Gitu. Wah, ya, Prof. Jadi mungkin hal ini juga sesuai dengan komitmen dari Syngenta sendiri, Prof, tentang bahwa komitmen keberlanjutan di Syngenta salah satunya adalah hasil tinggi, Ya, ombak rendah, kemudian regenerasi tanah dan alam, kemudian meningkatkan di kesejahteraan bagi pedesaan, kemudian yaitu adalah operasional yang berkelanjutan yang salah satunya diterapkan di Syngenta sendiri. ya. Dan mungkin sahabat tani juga bisa mengakses apa yang sudah dilakukan dari PT Syngenta terkait dengan komitmen keberlanjutan itu sendiri di website syngenta.co.id. Oke Prof, sebelum kita tutup ini Prof, perbincangan kita, mungkin ada yang perlu disampaikan kepada para sahabat tani pun apapun petani yang lebih luas bahwa bagi mereka yang belum menanam ataupun yang sudah menanam padi hibrida, kira-kira seperti apa ini Prof? Oke. Mungkin sebelum itu kembali ke pertanyaan terakhir itu tadi ya. Sebetulnya padi hibrida itu adalah dari sisi perakitan itu paling fleksibel. Paling fleksibel. Mau dibuat kayak apa bisa. Bisa. Oke ya. Bisa ya insya Allah, tapi Dalam tanda kutip bisa. ya, Dengan catatan kita punya tetuannya. punya tetua. Ya. Kita punya restorer yang genetik background-nya atau latar belakang genetiknya adalah padi gogo. Ya. Boleh saya sebut varietas saya ya, bukan maksudnya Hipad 8 ya, zaman bahula itu udah lama sekali. Itu rakitan padi. Itu bapaknya itu adalah padi gogo. Jadi saya nggak kaget kalau di Kebumen ditanam di Largo Super, jajar
Largo itu larikan gogo gitu. Ya Largo. Super itu ya inputnya segala macam teknik budidaya, komponen budidayanya itu ada yang beda. Itu bahkan lebih tinggi dibanding padi gogo asli. Oke ya, Impago dan lain-lain dan jauh dari ada ya karena memang Bapak padi gogo. Nah, ini kan bisa kita analogikan kalau kita punya punya tetua yang latar belakang genetiknya padi rawa ya. Oh, bisa juga ya. Nah, kenapa enggak? Ya karena waktu itu produksi benihnya masih belum ekonomis. Ya. Jadi padi rawa kan paling potensinya 5 gitu kan. Nanti balik ke kita, padi hibrida kok 5 ton. Gitu kan. Padahal di rawa, di ekosistem yang sama, di lokasi yang sama, itu inbrednya berapa? Kan jarang kita bandingkan. Ya kan? Yang muncul di permukaan hibrida kok 5 ton. Tidak pernah dah inbrednya di situ berapa. Kalau inbrednya di situ 4 ton atau 3 ton, kan ada margin 2 ton. 2 ton, ya. Ya kan? Ya. Ya, itu. Jadi harus selalu dibandingkan di tempat yang sama, di musim yang sama. Dan hibrida ini bukan varietas ya. Ini jenis ya. Jenis. Jadi di dalam padi hibrida itu sendiri itu ada 100 varietas lebih yang 100 ya yang sudah dilepas ya di Indonesia. Ya, masing-masing punya keunggulan dan kelemahan sendiri-sendiri. Jadi jangan digebiah-uyah itu disamaratakan, disamaratakan kalau hibrida yang satu jelek, semua hibrida jelek. Jangan begitu. Jadi memang varietas ini yang kita lepas itu punya keunggulan dan masing-masing kelemahan masing-masing. Sama aja dengan inbred. Inpari 1 sampai Inpari 52 sekarang ya. Itu enggak sama meskipun namanya sama Inpari, tapi nomor serinya di belakang kan beda-beda. Kan keunggulannya Ya, keunggulannya beda-beda. Oke, itu jadi hibrida seperti inbred itu juga ada varietas. Dan jumlahnya lebih dari 100 sampai sekarang ini. dengan keunggulan masing-masing berarti butuh apa istilahnya tuh tempat atau area tertentu yang lebih. Ya, itulah sebelum melangkah dalam perjalanan yang jauh. Ya. Itu kita harus lakukan istilah di lapangan itu demplot ya. Nah, demplot gimana? Demplot itu adalah intinya mencari rumah yang nyaman untuk varietas hibrida yang kita budidayakan. Mencari rumah yang ya untuk varietas ya yang kita budidayakan hibrid. Tadi kan makhluk gitu. Ya. Ya kan seperti kita. Kalau kita rumahnya nggak nyaman, nggak bisa tidur, wahing-wahing, bersin-bersin. Nah, karena dia nggak bisa ngomong, dia protes. Protesnya hasilnya rendah nih. Artinya dia nggak suka di situ. Oke, karena tidak suka di rumah. Jadi hasilnya rendah gitu. Oke. Itu untuk mencari rumah yang nyaman tadi, kita harus lakukan demplot. Ya. Akhirnya akan ketemu itu. Dengan segala sifat keunggulan yang tadi, berbagai macam varietas hibrida, tetap dibutuhkan rumah yang nyaman untuk bisa memunculkan potensi maksimal. Iya, itu kan jadi proses tadi itu ya. Prosesnya baru muncul. Iya, tidak disamaratakan untuk semua varietas hibrida. Mungkin lemah di daerah ini semua pada hibrida dikatakan lemah seperti itu. Ya karena kita susah mencari. Ya kalau di tokoh pahlawan itu kan ada Superman itu ya. Unggul di mana-mana. Kita nggak bisa, bukan nggak bisa. Sangat sulit untuk mencari varietas itu. Kalau toh ada, pada umumnya varietas yang adaptasinya luas itu bukan penghasil tinggi. Varietas yang adaptasinya luas bukan penghasil tinggi. Ya, hasilnya ya
so gitu. Kalau spesifik dia begitu ketemu rumahnya, langsung mencelat. Hasilnya nanti ya, karena sudah klop dan Iya, itu yang kita sebut spesifik lokasi. spesifik lokasi. Ya, dan itu harus dicari di mana. Itu kewajiban dari pemilik varietas, Kewajiban dari pemilik varietas ya. termasuk Syngenta. Oke, Prof. Semoga Syngenta juga bisa turut meramaikan varietas benih hibridanya, Prof. Ya. Oke, Prof. Jadi saya nangkep satu kata sahabat tani bahwa keunggulan varietas hibrida ini dibutuhkan rumah yang nyaman agar bisa menghasilkan potensi optimalnya. Seperti itu kan, Prof. Ya, Oke, mungkin waktu kita baru bisa sampai di sini. Jadi sahabat tani nanti kita mungkin bisa bahas lebih dalam lagi ataupun juga bisa mengunjungi channel dari Prof. Satoto. Tadi nama channelnya adalah Sasoto gitu ya. Jadi sahabat tani juga bisa bertanya lebih dalam lagi gitu kan, Prof. Dari saya lihat kan Profesor juga banyak membahas pertanyaan-pertanyaan apa yang muncul di petani, kemudian situasi terupdate sekarang seperti apa. Oke, sekali lagi Prof. Satoto saya terima kasih atas waktunya, atas sharing ilmunya. Semoga nanti kami bisa ke depan bisa juga sharing lagi, Prof. Ya, dan ketika nanti Syngenta juga NK juga mengeluarkan benih ikut meramaikan di dunia padi hibrida juga, nanti juga kita bisa bercerita lebih panjang lagi. Mungkin Prof, kita sebelum menutup podcast kali ini kira-kira apa yang bisa disampaikan terkait padi hibrida? baik. Jadi apa namanya, yang mungkin yang harus dikembalikan ke hitohnya. Kekitosnya, oke. Perlakukan padi hibrida itu sebagai padi, ya. Ya, Padi hibrida itu ya padi. padi hibrida ya padi Padi. Kalau padi yang lain bisa kena hama, padi hibrida juga bisa kan. yang lain perlu rumah yang nyaman, gini juga perlu. Jadi padi hibrida itu ya padi, bukan padi ajaib. Tetapi juga bukan padi yang manja. Perlu perawatan yang sulit lah ini ya, gitu. Jadi kembalikan padi sebagai padi, ya. Terus mungkin secara umum tidak hanya berlaku di padi saja ya, untuk komoditas yang lain. Jadi ada 5 kunci teknis dalam hal keberhasilan pengembangan suatu varietas. 5 kunci teknis ya. Yang pertama varietas. Kita pilih dulu varietasnya. Target lingkungan Bapak apa? Sawah kah? Ya pilih padi sawah. Ya padi gogo ditanam. Oke, target lingkungannya. Meskipun ada padi gogo yang tumbuh bagus di sawah, Situba Gendit misalnya, itu apa nama 1, 2 aja. Kemudian Benihnya. benih dalam hal mutu, minimal daya tumbuh dan kemurnian. Oke, daya tumbuh dan kemurnian. Ya. Untuk Ketiga, input yang pas. input yang pas. Bukan input tinggi pada hibrida itu. Input yang dia mau itu berapa sih? Kalau maunya 300 kilo urea, jangan Bapak kasih 500. Tanggung tidur dia, toropok. Karena input yang tinggi belum tentu baik ya, Bro. Belum tentu baik. Sama aja kita biasa makan 1 piring dikasih 3 piring dipaksa. Tidur kan, ngantuk aja. Yang keempat, ini yang masih belum jalan. Ya, apa itu, Bro? Pemetaan, pewilayahan. Oke, Ya. Jadi kita harus mengetahui keunggulan dan kelemahan dari varietas yang kita budidayakan. Iya. Ini tahan apa, ini rentan apa. Ya. Misalnya agak tidak tahan blas. Ya. Jangan ditanam di daerah endemis blas. Hancur. Bukan varietasnya yang salah, tapi kita salah memilih rumah. Iya, karena harus diperlakukan seperti padi. Gitu ya. Oke, Bro. Oke, jadi yang terakhir, kelima, ya ini penting ya, Ya, Bro. kemauan dan kemampuan Kemauan dan kemampuan dalam hal pelaku petani lah. Petaninya, oke. Kemampuan dan kemauan dari petani lah untuk ya. Jadi
perlu setiap hari dilus-lus. Ya, didatengin ya. Kan makhluk juga kayak itu. Jadi itu ya kasih saya hak gitu ya. Pasti dia akan merespon dengan sesuatu yang positif. Positif. Mungkin itu Pak Rinto ya. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan bermanfaat bisa ketangkep. Amin. Jadi perbincangannya sangat menarik sekali sahabat tani. Saya yakin masih banyak hal yang sebenarnya saya juga pengen bahas banyak hal lagi ya. Masih banyak yang penasaran kan tentunya. Cuman nanti kita bisa sambung lagi Prof. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Oke sahabat tani, sampai jumpa lagi di episode podcast berikutnya. Kita akan membahas terkait teknologi pertanian yang lebih luas lagi. Tentunya juga tetap di podcast Suara Tani.